Profesional Logic. Pada bagian ini kita sama-sama belajar terkait dengan topik resolution. Menu-menu pada bagian ini kita akan melihat pertama bagian introduction, kemudian kita akan melihat apa itu conjunctive normal form, disingkat dengan CNF. Kemudian kita melihat apa itu closal form, mulai dari definisinya, kemudian contoh-contohnya, dan bagaimana membentuk closal form. Dan kita akan melihat apa itu trivial clausa, kemudian kita akan melihat notasi daripada CNF. Kemudian kita melihat resolution rule. Metode resolusi ini ditemukan oleh G.A. Robinson pada tahun 1965. Ini merupakan sebuah metode yang efisien ya untuk mencari sebuah pembuktian daripada sebuah formula ya. Jadi kita ingin tahu formula itu satisfies atau tidak, itu bisa kita menggunakan metode resolution yang akan kita lihat pada bagian ini. Untuk melihat suatu formula valid atau tidak valid, tentu kita bisa gunakan tabel kebenaran ya. Bisa kita tabel kebenaran, kemudian kita bisa pakai semantik tabel aux. Nah, kali ini kita pakai resolution ya. Resolution. Resolution ini secara luas digunakan di pembuktian teorema secara otomatis ya. Jadi automatic theorem problem. Jadi ini merupakan sebuah aplikasi ya, software yang secara otomatis membuktikan apakah sebuah formula itu satisfies atau tidak dengan menggunakan prinsip resolution ya. Nah, ini digunakan untuk automatic theorem problem. Resolution ini juga menjadi dasar untuk logic programming ya. Untuk programming ini contohnya seperti apa, prolog gitu. Ini menjadi dasarnya. Pertama kita melihat conjunctive normal form ya. Apa itu conjunctive normal form? Jadi kalau secara definisi dia merupakan conjunction of disjunction gitu ya. Jadi a formula is in conjunctive normal form jika only if it's a conjunction of disjunction gitu. Jadi dia merupakan conjunction of disjunction. Nah, contohnya seperti ini. Apa yang dimaksud dengan conjunction of disjunction? Jadi dia adalah conjunctionnya yang ini. Ini adalah conjunctionnya. Ya. Jadi yang di dalam kurung itu adalah hubungannya adalah disjunction seperti ini. Disjunction ataupun dia merupakan atom tunggal gitu. Ini dibolehkan seperti ini. Ya. Jadi ini yang memenuhi format daripada CNF ya. Ini CNF, ini oke ini CNF. Kemudian perhatikan formula yang ini ya, formula yang ini CNF tidak. Kita lihat ya, ini dia disjunction conjunction maksud saya, tetapi di dalam ini ada sesuatu yang conjunction juga yang seharusnya ini salah, seharusnya dia bentuknya disjunction gitu. Jadi ini bukan dalam bentuk CNF ya, karena di formula yang ini ya, formula ini dia tidak disjunction yang ini, tapi conjunction itu salah. Kemudian yang berikut ini, apakah ini sebuah CNF atau tidak? CNF tidak.
Kita lihat nih, ya ini oke, ini oke, di dalam juga oke, disjunction, ini juga oke, disjunction, ini juga oke. Tetapi kalau kita lihat ini, di sini adalah negasi ya. Jadi kalau ada dalam kurung dia negasi, nah ini bukan dalam bentuk chain F ya. Jadi yang benar-benar dalam bentuk chain F adalah bentuk yang seperti ini. Jadi semua formula di propositional logic ya, semua formula di propositional logic itu bisa kita transformasi ke dalam bentuk chain F. Semuanya bisa, seharusnya bisa, dan harus bisa. Tapi ada yang mudah kita transformasi, ada yang tidak, tergantung dari bentuk formulanya. Nah, bagaimana mengubah sebuah formula di propositional logic ke dalam chain F? Bagaimana kita mengubah formula dalam propositional logic dalam bentuk chain F? Ada beberapa langkah ya. Yang pertama, mengeliminasi semua operator ya. Semua operator kita eliminasi kecuali negasi. Negasi tidak perlu, conjunction tidak perlu, disjunction tidak perlu ya. Itu tidak perlu. Tapi yang dieliminasi apa? Biimplikasi seperti ini, kita ubah menjadi seperti ini ya, atau exclusive OR atau yang lainnya ini ya. Ini diubah menjadi seperti ini, itu eliminasi ya. Jadi nantinya hanya akan ada operator yang boleh, itu adalah hanya operator negasi dan atau ya. Hanya ada 3 operator ini di dalamnya nanti. Itu yang ini adalah operator yang dimiliki oleh chain F, kalau yang lain tidak ya. Jadi ini bentuk normalnya ya, chain F ya, conjunctive normal form ya, sesuai namanya ya. Dia harus negasi dan atau. Yang kedua, semua negasi yang di luar ini ya. Tadi kalau kita lihat ke slide sebelumnya, kenapa ini tadi tidak memenuhi syarat sebagai chain F? Karena ada negasi di luarnya nih ya, ada negasi. Nah, itu tidak boleh. Jadi supaya dia memenuhi syarat sebagai chain F, pakai De Morgan law. Jadi negasi yang di luar ini di-push ke dalam gitu. Di-push ke dalam pakai De Morgan law. Jadi kalau di sini negasi A dan B itu menjadi negasi A atau negasi B. Kemudian negasi A atau B itu menjadi negasi A dan negasi B. Nah, ini tahapan kedua ya yang bisa kita lakukan. Yang berikutnya, mengeliminasi semua double negation ya. Kalau kita temukan double negation seperti ini, kita tuliskan sebagai operatornya saja. Kemudian kita bisa menerapkan distributive law ya. Jadi hukum distribusi bisa kita terapkan ke dalam formulanya ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau ada formula seperti ini, A atau B, A atau B, maka ini sebagai operator utama, makanya dioperasikan A atau B, dan dioperasikan lagi A atau C, atau yang seperti ini ya, A atau B atau A dan B atau C ya. Nah, ini dioperasikan sebagai operator utamanya yang ini ya. Jadi ini dioperasikan ke sini A atau C, kemudian ya ini lagi dioperasikan B atau C. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, ini adalah contoh ya, contoh bagaimana kita mengkonversi sebuah formula ya. Formula ini dikonversi menjadi chain F ya, sampai nanti didapat
bentuk yang CNF seperti ini. Nah, bagaimana prosesnya ya? Mari kita lihat tahapannya. Baik, berikut kita akan memperlihatkan bagaimana formula ini kita ubah menjadi bentuk yang CNF ya. Jadi bagaimana kita mengubah ya, bentuk formula ini menjadi CNF. Kita akan menggunakan ekivalensi formula yang ini ya, yang tadi sudah kita sebutkan ya. Ada bagian yang ini, bagian ini, bagian ini, dan bagian yang ini ya. Jadi yang pertama kita akan gunakan implikasi ya. Jadi implikasi seperti ini ya, ini akan kita gunakan, akan menghasilkan yang ini ya. A maka B adalah negasi A atau B. Ini akan kita lakukan beberapa tahap ya. Jadi akan kita terapkan untuk yang di dalam ini, untuk yang di dalam ini, kemudian kita akan gunakan secara keseluruhan ya, secara keseluruhan seperti ini. Nah, yang pertama kita akan gunakan untuk yang di dalam ini ya. Jadi negasi P maka Q ya, kalau kita lihat formula ini maka adalah negasi A atau B ya. Jadi kalau kita tuliskan dia menjadi negasi P ya, atau negasi Q ya. Maka yang ini juga kita gunakan formula yang implikasi seperti ini ya, maka kita peroleh dia adalah negasi P atau Q ya. Berikutnya kita masih mendapat yang ini ya, implikasi ini yang akan kita ubah menjadi formula dengan operator atau ya. Ini akan kita ubah jadi sesuai dengan formula ini, maka dia adalah negasi dari negasi P atau Q, kemudian atau negasi P atau Q ya. Nah, ini sekarang sudah kita dapatkan ya. Jadi sekarang kita cek lagi di dalam. Nah, ini negasi dan negasi ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Negasi dan negasi itu menjadi apa? P atau negasi Q dan negasi P atau Q. Nah, sekarang kita sudah dapatkan formula seperti ini. Baik, berikutnya kita akan mengoperasikan yang ini ya. Mengoperasikan yang ini menggunakan formula De Morgan ya, De Morgan yang ini ya. Maka kalau negasi A atau B itu adalah ekivalen dengan negasi A dan negasi B. Jadi ini kalau ini kita tuliskan, maka kita peroleh dia adalah negasi kita bayangkan ya, negasi P ya, negasi P atau negasi Q ya. Nah, ini kita dapat seperti itu. Kebanyakan ini ya, atau negasi P atau Q ya, kita dapat sampai di situ ya. Ya, kemudian ini kita operasikan lagi ya, kita operasikan lagi negasi P, negasi adalah negasi adalah kita dapatkan atomnya Q-nya langsung ya, atau negasi P atau Q ya. Nah, sekarang berikutnya kita lakukan operasi distributif yang menggunakan persamaan dengan ini. Kita akan menggunakan ini.
di sini operator utamanya kita pakai yang dan ini ya. Maka kita akan mengoperasikan negasi P ya, kemudian dioperasikan dengan atau yang ini ya. Oke, kemudian sama key nanti juga kita operasikan dengan yang ini juga ya. Jadi kalau ini kita tuliskan, maka kita bisa peroleh negasi P ya, negasi P atau negasi P atau key gitu ya. Ini kita dapatkan, dan key atau negasi P atau key. Nah ini kita dapatkan persamaan persamaan dalam bentuk CNF ya, tapi kita pastikan dulu apakah ini sudah dalam bentuk CNF ya. Kita lihat dia adalah conjunction, sudah benar ya. Yang di dalam kurung inilah masing-masing adalah disjunction ya, dan tidak ada operator negasi yang di luar tanda kurung ya. Jadi ini sudah CNF ya, ini sudah CNF. Jadi kita sudah tadi sudah kita lihat langkah-langkahnya ya, atau kita sudah menemukan formula ini yang sudah dalam bentuk CNF. Berikutnya kita melihat apa itu clausa form ya. Apa itu clausa form? Jadi clausa form ini adalah notasi dari CNF. Ini salah satu variannya gitu ya. Jadi ada dalam bentuk yang tadi, yang sebelumnya tadi ya, kalau saya CNF ini bisa dalam bentuk seperti ini, tapi bentuk ini juga nanti kita bisa ubah. Ini CNF ya, ini CNF. Ini bisa kita ubah dalam bentuk klausa yang dalam klausa CNF lah. Ini jadi klausa CNF ya. Sebelum ke sana kita lihat dulu definisi ya. Definisi apa itu klausa gitu ya. Ya, jadi klausa itu ya pertama ya, ini yang pertama klausa itu apa? Himpunan literal. Ya, literal itu apa literal? Literal itu P, Q, R, dan seterusnya itu disebut literal. Ya. Jadi kumpulan literal itu disebut dengan klausa. Ya, kemudian klausa itu adalah implicit disjunction of literal gitu ya. Nah, jadi klausa itulah implicit disjunction of literal ya. Jadi nanti bentuknya kira-kira seperti ini ya. Nanti akan ada. Nah, hubungan di dalam ini adalah disjunction gitu ya. Hubungan di dalamnya adalah disjunction. Ya, itu makanya disebut klausa adalah implicit disjunction dari literalnya. Kemudian ada unit clause ya. Unit clause apa? Dia terdiri dari satu literal ya. Nah, ini disebut unit clause ya. Jadi penyusun dari klausa itu disebut unit clause. Kemudian ada istilahnya empty set of literal, yaitu atau empty clause ya. Nah, ini dibentukkan seperti ini. Ini artinya empty clause atau empty set of literal. Nah, kemudian klausa ini ya, klausa ini digabung-gabung akan membentuk sebuah formula. Ya, klausa ini himpunan klausa itu membentuk sebuah formula. Ya. Jadi ada klausa. Nah, itu membentuk sebuah formula. Dan formula itulah implicit conjunction ya. Jadi hubungannya nanti di sini adalah dan gitu ya, antara
antara klausa itu hubungannya secara implisit adalah dan. Ya, kemudian kalau tadi ada empty klausa, kemudian ada empty formula ya. Empty formula sebenarnya seperti ini. Ya, okay. Nah ini definisinya terkait dengan klausa form ya. Nah, jadi setiap formula di proportional logic itu juga bisa kita ubah ya secara ekivalen dalam bentuk klausa form ya. Semua formula di proportional logic itu bisa kita ubah ke dalam secara ekivalen logically ekivalen ke dalam klausa form ya. Jadi semua bisa kita ubah dalam bentuk klausa form formula proportional logic. Nah ini bagaimana formula dalam CNF ya kita ubah nanti ke dalam bentuk klausa form gitu ya. Nah ini adalah formula dalam CNF ya. Ini formula dalam CNF. Kemudian berikut ini adalah klausa form ya. Ya jadi cara mengubahnya sederhana ya. Jadi setiap klausa ya di sini kalau kita lihat ini adalah klausa ya. Ini klausa, ini juga klausa ya. Jadi keseluruhan ini sebuah formula gitu ya. Ini adalah formula. Jadi klausa itu ya, kalau kita lihat dari definisinya kembali ke sini, klausa itu adalah implicit disjunction gitu ya. Jadi ini memang implicit disjunction itu diwakili oleh tanda koma ya. Tanda koma ini. Jadi tanda koma di sini artinya adalah atau ya. Ya P atau R. Negasi Q atau negasi P atau negasi Q. Ya. P atau negasi P atau negasi Q. Ya. Ini contoh-contohnya gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan formulanya sendiri ya. Ini kan klausa ya. Klausa. Nah, untuk formulanya sendiri dia secara implisit adalah gabungan ya dan dari klausa ya. Ini klausa dan. Nah, ini dikasih koma lagi. Berarti koma di sini adalah dan. Koma di sini adalah dan. Ya, kalau ini atau, kalau yang ini dan, ini dan. Kemudian di sini ada beberapa klausa yang double ya. Jadi klausa yang double seperti ini. P atau R atau P itu adalah ekivalen. P atau R atau P itu ekivalen. Sehingga hanya kita tuliskan sekali aja di sini, tidak dua kali. Kemudian ada P atau negasi P. Di sini juga ada P dan negasi P. Ya, ada dua kali dituliskan di sini. Itu tidak perlu di klausanya, tidak perlu kita tuliskan dua kali, cukup sekali saja. Jadi nanti hasilnya adalah P atau negasi P atau negasi Q. Nah ini tidak usah dituliskan lagi karena formula yang sama dengan yang ini, kalaupun kita tuliskan itu akan menghasilkan nilai kebenaran yang sama, makna yang sama. Jadi tidak akan pengaruhi, kalaupun itu diambil tidak akan pengaruhi formula ini secara keseluruhan. Seperti itu ya. Jadi begitu itu CNF ya. CNF menjadi apa ini? CNF menjadi klausa form ya. Ini prosesnya seperti ini ya. Jadi kalau kita bisa ulang lagi, ini adalah artinya atau ya. Setiap di dalam klausa itu artinya atau. Tapi antara klausa dan klausa ya. Nah ini artinya dan gitu ya, ini dan. Ini juga artinya dan. Kemudian ada namanya trivial clause. Jadi trivial clause ini kalau ada classing literal ya.
kalau ada clashing literal. Jadi kalau apa itu clashing literal ya? Apa itu clashing literal? P dengan negasi P, nah ini saling clashing ya, jadi saling clashing. Misalnya Q dengan negasi Q, dan ini saling clashing. R dan negasi R saling clashing. Jadi kalau dia ada pasangan yang clashing, itu bisa kita kita bisa hilangkan dari formula itu, kita bisa ambil ya. Jadi ini ada sebuah lemma ya. Jadi kalau S adalah sempurna klausa ya, kemudian C ini sesuatu yang trivial ya, trivial clause, tentu dia bagian dari S itu, maka S kurang C itu ekuivalen dengan S itu S kurang C ya. Jadi artinya pasangan literal itu diambil dari formula itu ya, dikurang itu diambil, maka dia tetap sama gitu, tidak akan pengaruhi formula tersebut. Kenapa bisa terjadi? Karena trivial clause itu selalu valid ya. Jadi kalau kita ingat ini P atau negasi Q atau Q itu selalu bernilai true. Jadi walaupun diambil dari formula, dia tidak akan mengubah nilai kebenarannya secara keseluruhan, makanya bisa diambil. Ya, ini ada sebuah definisi ya, empty clause ya, empty clause itu unsatisfied, tapi empty set itu selalu valid. Nah, kemudian ada notasi lagi ya, notasi untuk mempersingkat causal form tadi ya. Jadi bisa dibuat lebih singkat lagi ya. Jadi kalau tadi di sini P ya, P R gitu ya, koma R ya, kemudian koma lagi, kemudian negasi Q, koma negasi P, koma Q ya, koma lagi, kemudian P, koma negasi P, koma Q ya. Ini formulanya ya, ini formula. Artinya di sini nih, ini artinya dan, ini atau gitu ya, ini atau. Ini bisa disederhanakan lagi ya, ini notasi yang lebih sederhana. Tanda kurawal ini dihilangkan ya, langsung aja gitu. Nah, jadi langsung aja, dan kurawal ini juga kurawal ini dihilangkan ya. Jadi di sini hanya misalkan koma ya, koma di sini dan koma di sini, ini artinya itu adalah dan. Terus koma yang tadinya ada atau itu dihilangkan, langsung disatukan aja. Jadi kita dapat notasi yang lebih simpel. Ya, ini penyederhanaan notasi. Berikutnya ada yang disebut dengan resolution rule ya. Jadi ini adalah resolusi pembalikan ya, prosedur pembalikan ya, ya. Jadi yang dicari itu negasinya gitu ya. Nah, resolution rule-nya seperti apa ya? Misalnya ada C1 dan C2 adalah klausa ya, klausa. Kemudian ada L ya, adalah elemen C1, kemudian LC adalah elemen L2 ya, dimana C1 dan C2 adalah clashing klausa ya. Kemudian klausa ini saling clash di complementary literal ya. Jadi dia akan clashingnya, jadi ada dua klausa ya, ada dua klausa ini saling clashing. Jadi clashing di mana? Dia clashing di complementary literal yang saling clash ya, saling clash. Maka resolusinya C1 C2 adalah
tentu C1 dikurangi dengan anggota yang saling clashing tadi, C2 juga dikurangi dengan anggota yang clashing tadi. Nah, maka ini kita akan mendapatkan resolusi C1 dan C2. Nah, contohnya seperti ini. Ada dua klausa ya, C1 dan C2 yang saling clashing. Clashingnya di mana? Ya, kalau kita lihat di sini, dia akan clashing di C, gitu ya. C dan negasi C itu saling clashing, ya. Nah, maka resolusinya adalah C1 dikurang yang clashingnya tentu C, ya. C1 anggotanya AB negasi C dikurang C, ya. Kemudian di BCE clashingnya di C, ya. Maka kita dapatkan ABC ini dapat AB, BCE kurang C dapat BE, gitu ya. Nah, kemudian kita dapatkan AB, ya. Nah, di sini B yang double kita tuliskan cukup sekali saja. Nah, ini resolusi, ya. Jadi ini resolution rule, ya. Jadi kita peroleh ini, gitu ya, yang hasil akhirnya. Nah, kemudian bagaimana, ada namanya resolution prosedur, ya. Jadi ini sebuah prosedur di mana masukannya adalah sebuah himpunan clause, kemudian outputnya menentukan S itu satisfies atau unsatisfies, ya. Jadi yang pertama ditentukan pair of clashing-nya, ya. Pair of clashing-nya ditentukan pair of clashing dari dua klausa itu, ya. Kemudian dipilih pasangan yang belum pernah dipilih sebelumnya, ya. Jadi nanti kita lihat contohnya, ya. Kita lihat dulu algoritmanya, ya. Dipilih pasangan yang belum pernah dipilih sebelumnya. Dan kemudian dikomputasi pakai resolutionnya yang pakai formula yang ini, ya. Ini contohnya, ini formulanya, ya, pakai formula ini, ya. Jadi ini contohnya, jadi diambil, dihitung, dan kemudian dilihat lagi, ya. Dilihat lagi SI tambah 1 SI union C, ya. Kalau dia determinate kalau C-nya empty, artinya tidak ada lagi literal di sana, gitu ya. Nah, ini contohnya, ya. Ini sebuah formula S, gitu ya. Jadi formula S ini terdiri dari himpunan klausa, ya. Dan sekarang ini diberi nomor, ya, supaya dimudahkan, ya. Jadi nanti kita akan pilih pasangan yang belum pernah dipilih sebelumnya, gitu ya. Nah, yang pertama, langkah kelima, ya, itu adalah 3 dan 4, ya. 3 dan 4 ini belum pernah digunakan. Kalau kita lihat 3 dan 4, 3-nya R, 4-nya P, negasi Q dengan negasi R. Tentu dia ada clashing di R dan negasi R, ya. Jadi clashingnya kita ambil, clashingnya akan mengurangi masing-masing anggota, ya. Ya, jadi di sini R kurang negasi R, ya. R ini dikurangkan dengan negasi R, jadi empty, gitu ya. Kemudian P ini, ya, PQR dikurang R, ini P, jadi kita dapatkan PQ. Ya, berikutnya apa? Berikutnya selanjutnya yang keenam, ya. Langkah yang keenam kita akan menggunakan 5 dan 2. Di sini P dan Q kelima. Tentu yang kedua adalah P negasi P dan Q, ya. Nah, ini kalau kita lihat dia akan clashingnya di Q dan negasi Q, gitu ya. Jadi ini tentu dikurang dengan negasi Q yang menghasilkan P, ya, tentu dikurang dengan K, dia akan menghasilkan negasi P. Jadi gabungannya lah negasi P dan negasi P
kita tuliskan sekali ya, kita dapatkan P. Dan kemudian kita cari lagi yang belum pernah dipilih ya, harus cari pasangan yang belum pernah dipilih. Nah, ini sekarang berikutnya pakai yang ke-6 ya. Yang ke-6 itu negasi P, dan yang pertama yaitu P. Ya, ini clashingnya di mana? Di P dan P. Ini dikurang P, ini kurang P, ini empty, ini empty. Jadi kita dapatkan empty. Ya, jadi karena kita sudah dapatkan empty, maka ini adalah unsatisfied ya, sesuai dengan lema kita ini ya. Kalau dia klausanya empty, maka dia unsatisfied. Jadi ini adalah kesimpulannya, karena empty dia unsatisfied. Nah, kemudian resolution procedure ini kita bisa gunakan juga dalam prosesnya itu menggunakan tree ya. Resolusi tadi ya kita bisa gunakan juga menggunakan tree ya. Jadi sama saja langkahnya ya. Yang pertama ini adalah 3 dan 4 ya, tentu ini kita tuliskan ini adalah persamaan daripada 4 ya, 4, dan ini adalah persamaan yang ketiga gitu ya, dan itu akan menghasilkan persamaan 5 P dan Q. Kemudian 5 dan 2 ya, ini tentu persamaan 2, ini akan menghasilkan persamaan yang di 6 dan kemudian berikutnya adalah 6 dan 1 ya, ini adalah 1, dan akhirnya didapatkan adalah 1 yang empty ya. Bagaimana ini caranya ya, bagaimana kita merepresentasikan bentuk ini ya ke dalam tree yang seperti di sana itu. Jadi kita sudah perlihatkan tadi ya bagaimana kita membangun resolution prosedur dalam bentuk tree seperti ini ya. Jadi kita ubah dalam bentuk tree, jadi representasi dalam tree, dan ini tentu secara visual akan lebih mudah.